kegiatan kita ini, pelajaran kita ini, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa gimana? Oke, terima kasih. Supaya lebih semangatnya kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Siapa yang hadir? Insya Allah hadir semua ya? Ya Pak. Hadir semua ya? Ya Pak. Pada siang hari ini jam kita yang terakhir sesuai dengan janji Bapak, kita masuk pelajaran Pak, yaitu tentang pesawat sederhana. Ada yang mengatakan bahwa pesawat, mungkin kami ini lagi buat pesawat tempur, atau mungkin kami lagi buat pesawat, ya, Ya. atau mungkin lagi bikin pesawat antariksa. Nah, namun bukan itu yang Bapak maksud. Kita dengan tujuan mempelajari pesawat sederhana adalah untuk mempermudahkan suatu pekerjaan manusia. Contoh nih, salah satu sebelum Bapak mulai memasuki pelajaran, pernah lihat ini tak? Pernah. Pernah enggak? Pernah. Apa ini namanya? Nah, pernah lihat ini yang kecil? Tahu. Bisa. Ya. Ada lagi nih. Ada pernah lihat ini? Pernah. Inilah kelihatan. Kita coba Pak, kita lihat sama-sama. Saya tidak masing-masing apa? Kita lihat. Nah, Bapak akan memperlihatkan tentang pesawat sederhana yang sebenarnya, ya. Tadi kita udah jelas pesawat sederhana adalah mempermudahkan suatu pekerjaan. Kita lihat sama-sama, ya. Nah, Pak diperhatikan nih. Nah, ini Bapak lihat nih. Silakan kamu buka bukunya, kita lihat. Jadi materi kita pada hari ini sebenarnya adalah tentang pesawat sederhana. Kenapa kamu harus mengenal pesawat sederhana? Seperti yang Bapak bilang tadi, pesawat sederhana adalah pesawat yang sederhana adalah alat. Yang tadi Bapak bilang ya, alat itu apa? Yang membantu pekerjaan manusia. Ini salah satunya tadi. Kalau ada ini kaku yang akan yang tanjak, kamu tidak perlu buka. Tentu harus pakai tang. Nah, ini salah satu. Apa namanya ini? Tang, termasuk dalam bagian pesawat yang mana? Maksudnya pesawat sederhana yang mana? Mari kita lihat satu-satu. Ya, kamu perhatikan ini dia di depan. Kamu lihat satu-satu. Nah, ini tujuan yang Bapak bilang tadi, mempermudah melakukan suatu pekerjaan. Nah, oke. Nah, prinsip pesawat sederhana ada 4. Berapa? 4.
termasuk iman. Ya. Pertama kita lihat ada apa nak? Luas. Ada Bidang miring. ada ada berkor. Kita lihat satu-satu. Ya, pertama nih kuat. Nah, itu Luas. sedangkan kuat atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana yang mengerjakan kerjanya dengan cara mengubah besar gaya dan diperlukan untuk mengangkat Beban. bukan itu barang, pokoknya beban. Nah kita lihat kalau kamu buka tutup kaleng ini saya mau pakai apa? Nah, Alat. Pisau. ayo pakai apa? Pisau. Di pakai gigi di sana? Enggak. Pakai gigi bisa? Enggak. Tapi kamu pakai pisau. Ditusukkan di bawah apa tutupnya? Iya dah. Nah, habis itu baru digoyangkan, betul dah? Nah, beban titiknya ada di sini. Bebannya adalah tutup, adalah kaleng. Kalau mama kamu bikin buka kaleng samping pasti pakai ini ya. Jadi bebannya kaleng samping itu ada sebagai beban. Titik tumpunya ada di sini. Kuasanya ada pada tangan kamu. Kuasa itu mana yang benar? Nah, titiknya di sini. Bebannya di mana? Kita tuh ya kita lihat nih. Contohnya ketika kita kesulitan membuka itu, kaleng seringkali kita menggunakan sendok atau bisa untuk memudahkan membuka itu kaleng tersebut yang seperti Bapak bilang tadi. Yang pembuka tadi itulah termasuk dengan dua. Tadi ada duanya ada berapa? 3. Ya, ini dia. Ya, ketika kita menekan titik sendok kita memberikan gaya. Gayanya daripada kita. Dan ini sendok. Ya, titik pertemuannya adalah sendok dan titik tumpunya atau pisau bapak tadi. Paham? Itu dia contoh. Nah, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut dengan kuasa. Mana kuasanya itu? Titik tumpu, kuasa di atas. Kan kamu tahu yang namanya kuasa, ya tak? Oke, kita lanjutkan. Jenis kuas ada berapa? 3. Salah satu contoh kita membuka kaleng. Kita lihat kuas golongan pertama. Kamu ingat tadi di dalam kuas ada titik tumpu, beban dan kuasa. Kita lihat kuas golongan pertama. Nah, kuas golongan pertama. Yang mana titik tumpunya? Tengah, betul? Ini? Ini? Sering nggak melihat ini? Contoh. Juga jungkit bisa. Sekarang di bawah data. Bisa dong. Anak TK sering main juga jungkit tak? Titik tumpunya di tengah. Ini beban. Si A beban, si B tukang naik turun. Naik turun, betul? Nah, itu dia. Apa tadi pertama adalah tungkat jungkit. Ada lagi saya gunakan guntingan apa? Mana titik tumpunya? Titik tumpu di mana? Nah, di sana. Ya, dia kerja begitu. Baik. Bebannya mana? Bebannya mana? Yaitu kain yang digunting atau kertas yang digunting. Besar. Kita lanjutkan. Ini mantap nih. Kita lanjutkan. Nah, tuas golongan kedua. Pada tuas golongan kedua
posisi beban berada di antara titik tumpu. Di antara titik tumpu. Contohnya apa tadi? Buka memotong kertas. Sudah kita pakai tadi. Ada ini yang pernah dengar itu tak? Apa? Ada mana? Ayo, Sarah. Orang yaitu pemecah kemiri kan keras. Ada. Ini bebannya di mana-mana? Di tengah. Ya dah. Pak dari sini ke sana. Pak. Ya. Lalu kita lihat golongan terakhir, yaitu pengungkit golongan terakhir. Titik tumpu ada di ujung, ya. Golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu, sedangkan di beban, contoh pincet, dan ini pincet. Bebannya mana? Jeda. Bebannya mana? Titik tumpunya mana? Titik tumpunya mana? Kuasanya mana? Karena biasanya kita di tengah. Kalau lagi bebannya di sini, kuasanya di sini. Titik tumpunya mana? Contohnya hektar nih, contoh nih kita lihat contohnya adalah hektar, ya. Saya kemudian di kertas, ya, kita hektar berarti kuasa ada di tengah, bebannya di bawah. Nah, kemarin ya, ininya itu. Kita lihat lagi golongan pesawat sederhana yang ini hampir tiap hari kamu lakukan di sekolah. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Tiap hari kamu lakukan. Kamu naik ke lantai atas pakai apa? Ya, itu termasuk bidang miring. Kalau tak bidang miring bisa tak kamu naik? Salah satunya adalah tangga kita di sekolah. Nah, ada suatu benda, bapaknya, ya perhatikan, ya perhatikan. Kamu mau orang kamu lihat sering nggak ini terjadi? Dia menurunkan beban di mobil pakai kayu sret, bebannya cepat jatuh. Kalau diturunkan pakai tangan, naik lagi diturunkan gini, sulit kan? Sulit. Tapi kalau ada bidang ini adalah sejenis pesawat sederhana yang menggunakan papan secara datar untuk memindahkan benda yang berbeda melalui tempat ketinggiannya. Paham anak? Apa yang sering kamu lakukan? Yaitu naik dari lantai atas di sekolah kita ini. Kalau kamu mau naik ke lantai atas, tidak ada tangga di sana. Tidak. Oke, kita lihat lagi. Itu contoh bidang miring. Kelebihan menggunakan bidang miring yaitu gaya diperlukan ketika kecil, betul. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan lintasan lebih panjang. Nah, ya, contoh papan miring kita pindahkan dengan ke bawah, barang diturunkan. Nah, jalan yang berkelok-kelok tapi jalan yang menurun itu di bidang miring. Ya, kita lihat yang terakhir. Pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Serius nih.
Ya, katrol adalah jenis pesawat sederhana yang berupa roda yang dapat berputar di porosnya, biasanya digunakan bersamaan dengan contoh. Nah, mengambil air di dalam. Nah, ya tak? Tapi ingat, katrol itu ada berapa jenis? 3 je. Nah, salah satunya kamu lihat nih. Katrol yang tetap tidak berputar, tidak bergerak. Tentunya apa tadi? Orang mengambil air. Katrol bebas. Ya, katrol bebas adalah katrol yang prinsipnya berubah tempat. Berubah tempat. Kita lihat nih, ya. Ini dia. Ya. Kita lihat. Ini disebut dengan katrol bebas. Jadi contohnya ada tali ini. Ya, dia bisa naik ke sini, dia bisa turun ke sini. Ya, makanya dia disebut dengan katrol bebas. Turun naik bisa ke sini. Ya, menggunakan tali. Sama talinya di bawah. Ya, ini pengikat. Bisa naik, bisa turun. Ya, Pak, cara-caranya, Pak. Atau kita pernah lihat orang main gasing enggak? Gasing, lempar, naik, naik, dia tak? Yo. Ya, pernah kan? Itu sejenis katrol bebas. Kalau ini katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol bebas dengan katrol tetap. Ada dua. Kita contohkan, ya. Katrol ini ada 2, ya. Kita lihat nih contohnya. Nah, ini disebut dengan katrol majemuk, ya. Apa katrol majemuk tadi? Adalah perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Paham anak-anak? Dan lagi, yaitu pesawat sederhana, yaitu dengan roda. Ini semuanya tahu tidak? Nah, contoh sepeda, mobil, apalagi yang di kapal itu apa namanya? Yang di kapal apa namanya? Sepeda laut. Kan di kapal ada setir. Ya, itu dia. Roda berporos, kita lihat di contoh. Bergerak berdasarkan tunjuknya. Nah, keuntungan kita ulang lagi. Keuntungan kita menggunakan roda berporos yang datar adalah perjalanan atau beban yang diangkat semakin tolak. Sanggup tidak kamu mikul sawit? Tapi kalau pakai gerobak, nah, itu pesawat sederhana juga sama dengan pengungkit yang bebannya di tengah, situasinya yang megang itu di roda. Apa? Nah, ya. Sekarang ya, bertanya pertama sekali, ya, paham nggak tentang ini? Benar? Oke? Kalau sudah, kamu persilakan kertas yang di atas meja kamu menurut jenis pesawat sederhananya, tabelnya kamu kerjakan bersama-sama. Silakan.
yang tertulis dia di atas apa-apa saja yang termasuk tuan atau pemimpin. Salah satunya saja. Sebuah. Hah? Apalagi? Pisau. Apalagi yang tertulis? Bacakan yang tertulis sana. Apa? Iya. Oke. Yang lomba ini jenis pesawat sederhana retro ada berapa? Tidak, sebutkan berita yang di sana apa aja? Kertasnya apa aja? Ya, iya. Oke. Yang ini bagaimana? Yang itu soalnya roda berporos. Sebutkan jenis roda berporos yang ada di sana. Ban mobil, Pak. Waduh, gerobak termasuk kuas. Serpen. Oke. Sampai di sini pelajaran kita pada siang ini. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak sampaikan sangat berguna bagi kamu dalam melaksanakan pekerjaan ya. Pekerjaan. Nah, sebelum Bapak tutup materi kita pada siang ini, Bapak ingin kita bersama-sama dengan semangat menyanyikan lagu Ampar Ampar Pisang. Mulai di sini Ampar Pisang. Paham? Ya, Ampar Pisang. Pisangku belum masak. Bisa? Oke, dulu kelompok ya. Lihat tangan Bapak. 1, 2, 3. Pisangku. Ulangi. Ampar pisang aja kamu jawab. Paham? 1, 2, 3 yang kuat. Pisangku belum masak sedikit di ulung bari-bari, mangga lepok di batang kayu bengkok dimakan apinya seserupan. Enak kan? Enak kan? Sama. 1, 2, 3. Ampar pisangku belum masak sedikit di ulung bari-bari, mangga lepok batang kayu bengkok dimakan apinya kesurupan. Bengkok dimakan apinya kesurupan. Terima kasih kepada Bapak atas pelajaran kita pada siang ini. Semoga kita bertemu nanti pelajaran IPA selanjutnya. Ya, kembali Bapak pulang dengan tertib, aman, ya, dan kembali ke rumah kita masing. Persilakan anak Bapak. Silakan. Oh ya, kumpulkan dulu. Sudah. Iya, terima kasih.